Ya, sudah kelihatan nih Pak. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Izin saya buka kembali. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Edi, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu sekalian. Eh, Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Izin di sini saya akan mungkin knowledge sharing ya, atau dari Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui atau ada yang belum, mari kita perdalam atau mungkin nanti diskusi bersama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Theodorus Wibowo. Saya dari alumni Teknik Fisika UGM ya Pak Edi, dan kebetulan dihubungi oleh Pak Fikri dari Teknik Fisika 2005 UGM untuk mengisi kegiatan di hari Kamis tanggal 7 September sore hari ini. Kemudian yang akan saya sharing kurang lebih di bidang saya itu terkait energy transition with solar cell. Jadi memang untuk daily activity atau kegiatan yang saya lakukan dan juga dalami ini terkait PLTS, baik dari initiating, construction, sampai juga commissioning dan operating dari PLTS itu sendiri. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian juga cukup familiar ya terkait kenal maka sayang atau tak kenal maka ya kita tidak mengetahui satu sama lain. Jadi izinkan saya mengenalkan diri saya untuk tadi bahwa saya lulusan dari alumni Teknik Fisika UGM. Kemudian posisi saya sekarang saya bekerja di PT Indo Tenaga Hijau, yaitu adalah anak perusahaan dari PLN Indonesia Power, di mana masih dalam satu PLN Group. Jadi memang di sini adalah concernnya power electrical di Indonesia khususnya. Jadi di sini sedikit ada pantun ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Jakarta, kejebak macet ada KTT. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang kejebak macet kemarin relevan ini Pak. Biar silaturahmi nggak putus, adakah 100 itu kalau misalnya jokes-jokes dari mungkin kaum-kaum muda atau Gen Z atau Gen milenial saat ini mungkin yang sedang tren baik di Instagram maupun TikTok dan sekali bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Jadi di sini saya juga knowledge sharing juga stay relevan with dengan zaman ya Pak ya. Jadi mungkin kita di sini adalah lintas generasi, ada yang kita usianya mungkin baru lulusan alumni teknik fisika baru 1 tahun atau 2 tahun, kemudian ada yang lulus 10 tahun, ada yang sudah lulus 20 tahun, dan lain sebagainya. Jadi izin Pak, saya sharing terkait untuk mengkoneksikan dari relasi kita semua. Jadi untuk experience saya sendiri yang terakhir ini ada di PLTS, dan sebelumnya memang saya berada di Steam Power Plant, yaitu PLTU, yang menggunakan batu bara di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Oke, mungkin kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin saya izin bertanya sedikit Pak Edi, nanti jika ada pertanyaan atau diskusi di akhir presentasi atau di tengah-tengah kita sambil diskusi ya Pak Edi. Di akhir. Oh, di akhir, siap. Terima kasih Pak Edi. Kita lanjut. Energi transition atau transisi energi. Jadi ini adalah pembahasan yang cukup hangat di beberapa tahun terakhir ya, mulai dari tahun 2019, 2020, sampai sekarang di 2023, dan masih dibahas terkait hal tersebut, terutama kemarin sampai hari ini, hari terakhir di KTT ASEAN, tanggal 5-7 September di Jakarta, terkait transisi energi. Jadi kita melihat sedikit mengkilas balik bahwa energi transition di Indonesia itu seperti apa sih, baik regulasi maupun kita startnya dari kapan. Jadi memang di Indonesia maupun di luar, baik di Eropa, Vietnam yang masih sesama ASEAN itu sudah banyak menuju ke energi bersih, atau istilah yang kita sering dengar adalah NZE, Net Zero Emission, di mana target Indonesia itu sendiri adalah tahun 2060. Namun kalau kita teliti lebih dalam lagi, net zero emission itu kalau
pandangan saya pribadi itu mungkin tidak akan pernah tercapai karena almost zero emission itu mungkin, tapi kalau zero emission sepertinya hampir tidak mungkin karena kita memanufaktur atau membuat sesuatu dan mem-waste-nya atau sebagai limbahnya itu menghasilkan emisi walaupun itu hanya sedikit. Jadi walaupun kita berbicara solar cell, kemudian kita berbicara wind turbine ataupun berbicara tentang geothermal, itu pasti tetap ada emisinya, namun near zero, lebih tepatnya mendekati nol. Jadi kalau dari Kementerian SDM itu sendiri di tahun 2022 ya, terkait Indonesia itu kita kebut nih dari tahun 2022 untuk mencapai energi transisi net zero emission tahun 2060. Dan banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan yang mungkin Bapak-Bapak juga lakukan sendiri terkait energi baru terbarukan, kemudian energi storage atau penyimpanan energi yang paling terkini juga kendaraan listrik, baik itu BEV atau baterai electric vehicle, sampai nanti FCEV, fuel cell electric vehicle, yang masih dikembangkan dan juga sudah ada yang rilis secara komersial. Jadi banyak langkah yang dilakukan, salah satunya di sini nantinya saya akan bahas terkait solar cell. Di sebelah kanan pun juga saya kutip di sini bahwa dari Indonesia, dari BRIN itu sendiri telah melakukan riset baterai untuk menuju transisi energi di net zero emission itu sendiri. Nah, untuk berita beberapa minggu ini ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu lihat indeks polusi di Jabodetabek sekarang ataupun kemarin sudah lebih baik dibandingkan minggu lalu di mana beritanya masih cukup menjadi trending in Indonesia. Jadi memang sempat itu Jakarta, kota negara kita sebelum kita pindah ke IKN ya nantinya mungkin Pak, itu menempati peringkat 1 dengan tingkat polusi paling tinggi. Kalau saya tidak salah itu mencapai nilai indeks sampai 170 sekian. Nah, ini adalah kan sebuah permasalahan yang dihadapi kita bersama. Tapi kita tidak terkungkung hanya Jakarta saja. Namun di Indonesia maupun di dunia ini pasti ada beberapa lokasi yang memiliki polusi udara yang tinggi. Salah satunya beberapa tahun lalu, misalnya di Riau dan Kepulauan Riau saat terjadi kebakaran hutan itu juga tingkat polusinya jika diukur dan jika diberitakan oleh media setempat maupun media nasional itu pasti akan tinggi polusinya. Dan memang impact-nya itu sampai peningkatan penyakit ISPA ya, atau infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan baik pemerintah maupun pengusaha dan juga engineer sekalian. Jadi kalau dari pemerintah itu sendiri, mungkin Bapak Ibu tahu PLTU yang cukup besar di Pulau Jawa, ada PLTU Suralaya di sisi barat dan juga PLTU Paiton di sisi sebelah timur Jawa Timur. Jadi untuk melakukan upaya pengurangan polusi udara memang terdapat beberapa faktor. Namun ranking pertamanya kita tidak bisa katakan apakah dari industri PLTU batubara, apakah dari kendaraan berbahan bakar atau lainnya. Jadi upaya yang pertama dilakukan salah satunya adalah mematikan, di sini kata-kata yang di tengah ya Bapak Ibu, PLTU Suralaya itu disuntik mati. Namun tidak mengurangi polusi. Itu berita. Apakah berita itu benar? Jadi untuk PLTU Suralaya sendiri yang saya ketahui itu sempat di-off-kan di unit 1 sampai 4 dan memang untuk hasil polusi di Jabodetabek itu tidak berkurang signifikan. Nah, ketika Bapak Ibu melihat sekarang yang sudah berkurang cukup signifikan, kalau saya tidak salah, sekarang sudah berada di range kuning, bukan di range merah, itu banyak upaya yang dilakukan selain menonaktifkan PLTU berbahan bakar batubara. Jadi salah satunya adalah melakukan modifikasi cuaca dengan hujan buatan, kemudian juga salah satunya ada di yang paling kanan, yaitu terkait penggunaan kendaraan listrik.
Namun kembali lagi untuk kendaraan listrik itu masih untuk sampai sekarang ya yang saya ketahui Bapak Ibu sekalian itu dari awal yaitu FEV ya kalau sebelum EV ada dua dulu PHEV, HEV Hybrid Electric Vehicle, kemudian PHEV, kemudian yang sekarang cukup booming misalnya wuling REV itu adalah BEV atau Battery Electric Vehicle, dan yang sedang dikembangkan maupun sudah komersial tapi istilahnya masih belum ramah di kantong ya Bapak Ibu sekalian itu di FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Jadi memang banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam transisi energi itu. Salah satunya dengan mentransisikan dari fuel fosil menjadi renewable energy dan juga dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan berbahan bakar listrik. Namun pertanyaan selanjutnya pasti akan muncul ketika listrik ini untuk mengisi baterai dihasilkan oleh pembangkit mana? Itu mungkin ya yang muncul dalam benak Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ke challenge atau news selanjutnya adalah terkait intermitensi dari renewable energy itu sendiri. Jadi yang saya hadapi bahwa solar cell bermaksud wind turbine, jadi dari tenaga matahari dan juga dari tenaga angin, itu permasalahan intermitensi tidaklah hilang begitu saja sampai sekarang. Jadi memang sudah banyak upaya untuk menghilangkan intermitensi itu, salah satunya dengan menggunakan baterai atau energy storage, mengurangi permasalahan ini. Namun permasalahan ini juga masih muncul karena istilahnya kita belum gimana Pak, belum bisa mengendalikan alam. Nah, namun kita bisa mengendalikan desain dari baterai dan energi storage itu sendiri. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu adalah challenge selanjutnya terkait transisi energi, yaitu energy price, atau kita kalau di Indonesia kita biasanya familiar dengan IT atau fit and tarif, atau misalnya dengan istilah LCOE, Levelized Cost of Electricity, itu yang masih cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi memang walaupun Kembangan sekarang itu untuk PLTS sendiri, untuk tip on grid tanpa baterai, itu memang secara investasinya atau anggarannya sudah jauh lebih rendah dibandingkan 10 atau 5 tahun yang lalu. Namun untuk energy storage ini yang masih cukup tinggi. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan intermitensi itu, kita masih melihat beberapa faktor, salah satunya misalnya dengan anggaran dan lain sebagainya, itu masih salah satu challenge dari energy price in renewable energy. Nah, sebelum masuk ke proyek ITH-nya itu sendiri atau yang saya lakukan, jadi kita memiliki regulasi ya. Jadi kita berada di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang di luar Indonesia, mohon maaf sebelumnya saya membawakannya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Peraturan yang paling update terkait PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu adalah dari ASDM Dirjen EBTKE nomor 26 tahun 2021. Dan aturan ini sedang dalam proses revisi di tahun 2023 atau di awal tahun 2023. Dan dalam proses revisi itu, kalau saya tidak salah di bulan Desember akhir 2022 itu sudah dilakukan beberapa diskusi baik dari beberapa stakeholder, baik dari pengusaha, dari regulator, dan juga dari penyedia jaringan. Salah satunya juga penyedia IUPTL. Jadi untuk regulasi ini yang masih update adalah revisi, dalam proses revisi aturan Menteri nomor 26 tahun 2021. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang kita akan melihat sedikit terkait mind map. Jadi di sini saya bawakan dalam bentuk yang cukup santai juga ya Pak. Jadi tadi awal-awal langsung tiba-tiba disodorin berita news challenge. Nah sekarang kita lihat dari
berita ataupun challenge yang kita hadapi dari transisi energi ini dan dari upaya-upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian saya akan menjelaskan what we are doing. Jadi apa yang kami lakukan ataupun saya dan tim saya lakukan, kemudian challenge juga di Indonesia atau tantangan di Indonesia itu sendiri, dan our homework. Tapi karena sekarang sudah ada istilah WFH sama WFA, jadi saya di sini menggunakan our anywhere work. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, tidak mesti di kantor ataupun di rumah. Oke, kita lanjut. Oke, untuk ini adalah about us, dan izin saya mengenalkan Indo Tenaga Hijau yang merupakan salah satu anak perusahaan PLN Indonesia Power yang memang bergerak di bidang energi baru terbarukan yang sekarang berfokus pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Di mana gambaran yang Bapak Ibu lihat di sini adalah PLTS on grid yang terpasang di PLTG Sanggaran, Bali. Nah, untuk beberapa PLTS yang dari ITH yang sendiri memasang dan merupakan PLN IP Group, tentu kita tidak bisa memasang itu sendiri. Kita memasang dengan berbagai macam kerjasama stakeholder dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pengembangan baik di PLN Group maupun industri-industri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Karawang. Mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu, memang untuk daerah Karawang adalah daerah di mana industri paling besar untuk baik produksinya maupun penggunaan listriknya. Jadi di sini salah satunya adalah TMIN atau Toyota Manufacturer Indonesia ini yang telah dipasang adalah sekitar 2,6 MWP, 2.600 kWp, dengan kapasitas AC-nya atau VA-nya adalah 2,3 MVA atau MVAC. Dan untuk melakukan prosesnya di sampai construction dan commissioning, di awal pasti kami melakukan initiating atau engineering, di mana dari simulating itu didapatkan estimasi untuk produksi tahun pertama sekitar 3.578 megawatt hour. Nah, untuk produksi listrik itu yang biasanya kita cukup familiar adalah KWH ya Bapak Ibu sekalian di rumah kita. Misalnya sebulan mengisi token berapa atau dan lain sebagainya. Misalnya 100 KWH atau berapa. Kemudian untuk proyek dari Temin ini sendiri memakan waktu kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Dan untuk quick fact-nya adalah LTS ini dipasang untuk menurunkan auxiliary power-nya ya. Dan memang salah satu usaha industri-industri untuk berpartisipasi dalam transisi energi. Dan untuk PLTS di Temin ini dia menggunakan teknologi flip-flop. Yang dimaksud teknologi flip-flop ini adalah di sisi mounting ya Bapak Ibu. Jadi bukan sisi PLTS yang mungkin sudah familiar didengar, hybrid, on-grid, dan off-grid. Tapi di sini flip-flop adalah salah satu jenis dari mounting atap. Oke, Bapak Ibu yang sudah bekerja mendalami bidang sipil atau dunia atap itu sudah lebih familiar terkait flip-flop, penetrasi, L-fit, dan lain sebagainya. Jadi keuntungan flip-flop itu adalah tidak harus melubangi atap atau tidak merusak atap dan tidak sehingga tidak mengalami kebocoran pada atap tersebut. Sehingga untuk produksi di bawah menjaga keamanan agar tidak terjadinya kebocoran air hujan. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini juga cukup banyak yang sudah memasang baik di industri Bapak Ibu sekalian maupun afiliasi dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Peruri. Jadi di sini cukup kecil Pak. Jadi untuk skalanya hanya 23 kWp atau kilowatt peak dengan kapasitas 20 kilowatt AC KPA. Dengan lokasi yang kurang lebih mirip dengan Tumina itu di Karawang, dengan produksi tahun pertama yang jauh lebih kecil karena kapasitasnya kecil, dengan efisi duration yang jauh lebih singkat karena memang kapasitasnya lebih kecil. Namun untuk duration ini memang tidak bisa ditarik lurus garis linear Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat untuk duration ini dari tingkat lokasi, kemudian apa saja yang dibangun
di lokasi tersebut. Misalnya sesama on-grid, tetapi satu di atap konkrit, sehingga membutuhkan tambahan mounting. Dalam hal ini istilahnya adalah balas. Jadi untuk quick pack, di sini sama kurang lebih untuk menentukan pemakaian sendiri dan dipasang di atap konkrit, yaitu menggunakan balas atau yang dapat kita lihat seperti ada cor-coran di bawah PLTS itu. Dan memang untuk tipe ini tuh paling sering digunakan di tipe land base atau tipe yang di tanah atau di tanah lapang, namun memerlukan area yang cukup luas. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada yang land base. Bapak Ibu sekalian, ini adalah PLTS land base Grati Pasuruan, Jawa Timur dengan kapasitas kurang lebih 1,5 MWP dengan kapasitas AC-nya itu 1,2 MWAC PV. Dengan produksi di tahun pertama cukup besar, namun lebih kecil dibandingkan yang Toyota karena memang kapasitasnya memang di 1,5 MWAC. Namun untuk produksi tahunan ini juga nanti bisa Bapak Ibu lihat di mungkin website-nya adalah Solar Global Atlas yang cukup free dan bisa kita akses bersama. Jadi Indonesia itu yang semakin ke arah timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sampai ke arah Australia itu memiliki irradiance yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Practice duration-nya sendiri sekitar 7 bulan. Kita lanjut. Ini salah satu pemasangan PLTS yang beragam ya. Tadi ada di rooftop, di temin, kemudian di rooftop menggunakan konkrit, itu ada di Peruri, kemudian ada di tanah atau land base, itu ada di Grati Pasuruan, dan juga di sini yang telah dilakukan oleh PLNP dan juga ITH itu ada floater atau floating PLTS dan juga rooftop di LTGU Semarang Tambak Horo. Dengan kapasitas terpasang kurang lebih hampir 1 MWP dan dengan kapasitas KWAC-nya di sekitar 700. Untuk fiturnya ini sendiri, floaternya atau PLTS terapungnya ini kapasitasnya sekitar 561 kWp, di mana PLTS ini sudah beroperasi dan sudah energize ke sistem pembangkit PLN IP sendiri di Tambak Horo. Dan memang yang cukup besar untuk PLTS apung ini di Indonesia adalah yang telah kita ketahui baik di berita atau di mana itu PLTS Cirata di Jawa Barat. Kalau untuk PLTS Cirata itu adalah proyek dari PLN Group ya dan dibangun oleh our brother gitu ya. Kalau dari kami adalah PLN IP dan juga our brother itu ada dari PLN NP atau Nusantara Power atau yang dulunya disebut IP dan PJB. Oke, di sini sedikit intermezzo yang di awal terkait PLTS yang ada di Pesanggarahan dengan kapasitas 227 kWp. Sini fun fact. Oke, kita lanjut yang di UID Bali. Lokasinya masih kurang lebih di satu pulau dengan yang Pesanggarahan. Namun di sini quick fact-nya adalah PV-nya kita sudah menggunakan yang TKDN sesuai dengan arahan dari pemerintah Indonesia bahwa kita menggaungkan tingkat komponen dalam negeri. Jadi di sini kami sudah menggunakan TKDN atau PV dengan tingkat komponen dalam negeri minimal itu sekitar 40%. Yang proyek-proyek sebelumnya itu adalah menggunakan top tier atau tier 1, di mana produksinya mayoritas itu ada di China. Oke, ini adalah kurang lebihnya PLTS yang telah, akan, dan dalam development phase itu dilakukan oleh ITH itu sendiri, memang masih dalam lingkup nasional atau Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Dan memang ini belum terlalu diupdate ya Pak, karena di sini adalah update di tahun 2022, di tahun 2023 ini ada cukup penambahan yang signifikan juga terkait LTS di Indonesia. Oke, ini dari our project kita lihat untuk our monitoring Pak. Jadi kami juga sudah
menggunakan beberapa istilahnya brand inverter ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu terkait PLTS, ada brand yang paling ternama nih istilahnya. Saya di sini tidak membrand suatu merek, jadi ada brand yang cukup terkenal dari dulu dan kualitasnya memang cukup baik, yaitu SMA, atau di sini dengan monitoringnya yang menggunakan sleep lokal. Kemudian challenger-challenger dari China memang cukup banyak, ada Sungrow, Huawei, Solis, dan lain sebagainya. Di sini saya tampilkan untuk monitoring yang Sungrow dengan menggunakan cloud system. Jadi di sini menggunakan Solar Cloud, di sisi sebelah kiri itu ada beberapa PLTS yang tersebar di Indonesia, dan di sebelah kanan ini case untuk PLTS yang menggunakan SMA untuk di Bali, Sangkaran maupun Pemarau. Jadi memang kita bisa pantau secara real time, dan ini saya ambil datanya adalah kemarin atau 6 September, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat di sini, untuk pola dari operasi atau produksi listrik PLTS itu sendiri, jika kita belajar teorinya itu adalah mirip distribusi normal. Namun pada aktualnya kita melihat ketika ada pergerakan matahari yang ditutup oleh bayangan, baik itu dari pohon atau terutama awan, itu akan mempengaruhi sekali dari produksi listrik yang dihasilkan PLTS. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya dibantu oleh rekan di Google ya, tapi saya tidak menggunakan Google. Di sini dari Google saya membuka ChatGPT milik OpenAI. Apa sih tantangan PLTS di Indonesia? Nah, kemudian dari ChatGPT ini membantu saya nih untuk kurang lebih apa sih tantangannya. Memang yang pertama itu sebenarnya bukan tantangan PLTS ya, ketergantungan pada energi fosil, tapi ini adalah tantangan pada transisi energi di Indonesia. Jadi memang baseload kita di electrical, di pembangkitan, itu memang menggunakan PLTU, dan memang itu tidak bisa langsung kita beralih ke renewable seperti PLTS ataupun wind turbine yang intermitensinya sangat-sangat tinggi. Sehingga ada mungkin aturan ya atau regulasi yang sempat Bapak Ibu dengar di tahun lalu, untuk PLTS itu dibatasi hanya 15% dari kapasitas terpasang. Misalnya kapasitas industri yang terpasang adalah 10 MW, berarti PLTS yang dapat dipasang di industri tersebut adalah 1,5 MW atau MVA. Namun dari situ juga ada diskusi ya pro kontra terkait hal itu, dan di revisi terakhir itu adalah based on quota. Jadi mengapa based on quota? Karena melihat kemampuan atau capability dari area setempat. Jadi area setempat itu transmisinya dan distribusinya itu seperti apa agar tidak menimbulkan kenaikan frekuensi dan tegangan dalam sebuah transmisi. Dan yang memang kita hindari dari sini adalah kejadian blackout. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Jawa Bali, blackout itu sangat-sangat tidak diharapkan ya, tapi mungkin yang kita tinggal di luar Jawa Bali yang pernah saya juga alami, misalnya di Lombok atau di Pulau Sulawesi di Makassar ataupun Sumatera, blackout itu memang beberapa kali terjadi. Namun istilahnya tidak sebesar ketika kejadian 2019 kalau saya tidak salah itu di Jawa Bali blackout. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita harus melakukan transisi energi yang sebut. Kemudian infrastruktur listrik yang terbatas. Nah ini tantangan PLTS di Indonesia karena kita adalah negara kepulauan ya. Negara kepulauan di mana banyak pulau-pulau di Indonesia. Dan untuk membuat transmisi itu sendiri atau jaringan listrik dari satu pulau ke pulau yang lain memang membutuhkan investasi atau cakupan yang cukup besar. Jadi di sini memang solusinya salah satunya PLTS adalah PLTS hybrid ataupun off-grid. Di mana hybrid itu ada yang menggunakan pembangkit lain, misalnya diesel ataupun dengan menggunakan wind turbine, ataupun off-grid yang benar-benar hanya dari PLTS dan baterai atau energi storage. Kemudian biaya awal yang tinggi sebenarnya di sini ada fact-nya, ada benar ada tidaknya ya. Poin ketiga itu biaya awal yang tinggi untuk yang hybrid dan off-grid itu memang cukup tinggi sampai sekarang.
Namun untuk yang on grid sekarang memang cukup kompetitif dapat keuntungan seperti itu. Namun ada plus minus ya, semua itu ada plus minusnya, on grid, hybrid, dan off grid. On grid itu istilahnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika listrik dari jaringan mati, kalau misalnya listrik dari distribusi listrik dari PLN itu mati, maka rumah atau misalnya industri tersebut akan ikut mati. Jadi PLTS yang terpasang tipe on grid ini tidak bisa membackup ketika jaringan tidak ada. Itu adalah salah satu kelemahannya selain intervensi dari PLTS on grid itu sendiri. Kemudian peraturan dan kebijakan yang tidak konsisten. Jadi sebenarnya bukan tidak konsisten ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang saya alami sendiri ini bahwa memang pasti ada suatu aturan, pasti ada baik dan buruknya di beberapa pihak. Jadi di sini mencari bagaimana aturan tersebut atau kebijakan tersebut itu dari semua stakeholder itu dapat diterima. Yang poin nomor 4, kemudian poin nomor 5 itu sendiri, kesadaran masyarakat untuk sekarang sudah cukup tinggi, terutama saya lihat sendiri di SDM sudah banyak program-program seperti gerilya dan lain sebagainya, dan juga dari industri-industri, tidak hanya PLN, kemudian Pertamina, dan hampir semua industri di energi itu sudah mengarah ke arah EBT atau Renewable Energy. Untuk kendala teknis itu sendiri, sebenarnya ini masih dapat diimprove dengan pengetahuan dari Bapak generasi-generasi kita selanjutnya maupun generasi sekarang itu terkait knowledge troubleshooting, baik initiating, construction, dan juga operating and maintenance di bagian teknis dari PLTS. Kemudian akses pendanaan ini sudah cukup terbuka. Kalau yang saya lihat itu sudah banyak istilahnya institusi keuangan ya atau finance yang memang sudah melirik ke arah renewable energy untuk memfunding invest proyek dari renewable energy, tidak hanya PLTS saja. Dan yang poin terakhir, ketidakpastian iklim ini memang ini yang kita sebenarnya sama-sama ingin melakukan istilahnya perlambatan gitu, atau misalnya entropinya kita perkecil, jadi ketidakteraturan iklim ini, perubahan iklim atau climate change ini kita rem perlahan dengan transisi energi itu sendiri. Tapi perubahan iklim ini masih terjadi. Dan itu tadi cuma bahasa Indonesianya. Kemudian saya sedikit penasaran challenge atau menanya ke rekan saya yang ada di ChatGPT dan dijawab oleh AI tersebut. Versi Inggrisnya, jadi kurang lebih memang permasalahan itu sudah ada di berita yang di depan yang telah saya sharing terkait intermitensi atau naik turunnya listrik yang dihasilkan itu sangat mengganggu dari jaringan listrik. Kemudian energi storage dari challenge itu terkait cost-nya yang sampai saat ini masih cukup tinggi dan memang sudah banyak pengembangan baik di material PV modul maupun dari material baterai. Pengetahuan saya pernah diskusi terkait riset baterai itu ada juga setelah lithium itu, dan selain organik material itu masih ada material lainnya yang cukup lifetime-nya panjang dan yang bisa lebih affordable. Kemudian untuk land and space requirement itu sendiri sebenarnya sudah ada beberapa solusi ya, salah satunya dengan floating atau floater di danau atau waduk yang sebenarnya bukan tidak terpakai, tapi bisa kita optimalkan untuk PLTS maupun untuk yang lain. Dan juga PLTS rooftop yang di bawahnya bisa menggunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti pembangkit, industri, atau rumah sekalian, dan di atasnya tetap ada PLTS. Jadi untuk land and space requirement ini sudah ada beberapa solusinya. High initial cost sama seperti versi bahasa Indonesia. Untuk environmental impact ini, ya, berarti akan kurang lebih sama dengan perubahan iklim ya. Kita sama-sama mengerem untuk menaikkan suhu di dunia ini yang cukup tinggi. Kalau mungkin saya bisa dikoreksi sekitar hampir 2 derajat tahun, atau 1, sekian derajat Celcius. Kemudian efisiensi teknologi attachment ini terus dikembangkan dari tahun 2019. Kalau tidak salah itu teknologi PV modul yang monofasial, monokristalin,
itu sekitar 19%, dan per hari ini uh, monokristalin yang sudah dikomersialkan atau banyak di e-commerce maupun di pasar itu sudah mencapai di angka 23% efisiensinya. Kemudian untuk deep integration ini adalah salah satu challenge-nya, yaitu terkait intermitensi juga. Jadi poin 1 dan 7 ini berkaitan. Mengapa dibatasi kuota? Karena untuk mengatasi intermitensi maupun diintegrasi dalam sebuah grid. Jadi salah satu solusinya ketika kita ingin memasang LTS yang skala besar sekali, itu kemungkinan besar akan di luar jaringan, off-grid ataupun hybrid. Karena ketika masuk ke jaringan dan itu terjadi intermitensi, ada awan yang lewat sehingga iradiasi cukup rendah, produksi tiba-tiba turun, maka pembangkit yang quick response, istilahnya quick response itu kita masih belum banyak, atau ketika sudah banyak pun, yaitu PLTG ya, pembangkit listrik tenaga gas, itu memiliki energy price yang tinggi. Kalau saya tidak salah itu sekitar harganya Rp3.000 kWh. Estimasinya di atas itu. Jadi itu juga yang menjadikan Europe itu terjadi energy crisis karena dari pasokan gas ke Europe itu sendiri dan juga harga gas yang memang tinggi. Jadi maintenance reliability itu kurang lebih sama dengan versi Indonesia ya, terkait kesadaran masyarakat dan knowledge terkait renewable energy. Regulatory dan policy issues terkait kebijakan mirip dengan versi Indonesianya. Technology advancement kurang lebih sama dengan poin 6 yang kita kembangkan terkait efisiensi, kemudian resource assessment, juga dari sumber-sumber matahari di suatu lokasi yang memang berbeda. Jadi memang memerlukan assessment terlebih dahulu di tahap initiating sebelum engineering. Jadi ketika kita memasang 100 MW di Pasuruan atau Jawa Timur, dan kita memasang 100 MW di Bogor atau di Puncak, itu hasil listriknya atau MWH produksi listriknya akan jelas berbeda. Jadi memang memerlukan resource assessment yang cukup familiar kalau kita lihat di Google, menggunakan misalnya Solar Map atau Solar Global Atlas, itu free dan bisa kita gunakan dengan cukup baik untuk resource assessment. Oke, mungkin sebelumnya terakhir, start and continuous improvement. Jadi untuk berita kemarin, jadi 5 September 2 hari yang lalu, ditargetkan bahwa PLTS terapung atau yang PLTS Tirata yang kita kenal akan dioperasikan. Nah, ini di sebelah kanan itu adalah citra Maps Google ya. Kita menggunakan Google Earth, dan memang Google Earth ini belum real time. Jadi walaupun terlihat di situ belum ada PLTS terapungnya, namun aktualnya itu sudah ada. Memang memerlukan beberapa waktu, dan waktunya ini tidak dapat ditentukan ya, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, sehingga dari Google Maps yang kita lihat atau Google itu sudah terlihat PLTS-nya. Jadi dari pengalaman juga yang sudah kami temui, ada yang sampai 1 tahun baru muncul, baru update, karena akses Google ke lokasi tersebut tidaklah sering ke area sana, namun ada yang hanya 1 bulan sudah terupdate. Karena istilahnya rekan-rekan dari Google itu cukup sering melalu lalang di daerah tersebut. Oke, jadi terakhir, our annual work terkait solar cell. Jadi ini yang sempat saya sebutkan di sebelah kanan adalah Global Solar Atlas. Ini free, dapat di googling langsung di web browser Bapak Ibu sekalian, dan melihat bahwa potensi di Indonesia tidaklah setinggi potensi di, kalau yang benua sebelah itu adalah Australia. Namun hal tersebut karena hal yang membuat pesimis bahwa PLTS di Indonesia itu tidak potensial. Nah, di sini ada beberapa solusi atau alternatif, diantaranya hybrid dengan menggunakan wind turbine atau energi angin di daerah pesisir ataupun offshore. Mungkin kurang lebih ya seperti itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu sekalian.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan informasi mungkin di sini, terbuka saja untuk pertanyaan maupun diskusi. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Pak Wibowo ya. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan diskusi. Yang pertama nih pertanyaan dari Pak Ahmad Zainuri. Berapa kapasitas produksi power saat musim hujan atau cuaca mendung? Efisiensi menjadi berapa persen dibanding musim kemarau? Gimana cara mengatasi distribusi power ke customer? Terima kasih. Pak Edi, untuk pertanyaan pertama itu dari Ahmad Zainuri ya Pak Edi ya. Ya, ya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, berapa kapasitas produksi power saat musim hujan atau cuaca mendung ya? Jadi kapasitas produksinya ini tidak dapat dikatakan di satu angka. Misalnya 100% atau best practice dari PLTS itu sendiri, misalnya kita memiliki kapasitas 1 MW AC atau 1,2 MWP, ketika cuaca cerah itu bisa menghasilkan real time-nya di 1 megawatt. Kemudian ketika dia hujan atau mendung, itu bisa turun sampai sesuai dengan iradiasi yang diukur. Jadi mendung sama hujannya itu iradiasinya berapa sih? Jadi iradiasinya itu standar STC-nya itu adalah 1000 watt per meter persegi. Ketika iradiasinya sekitar 200 watt per meter persegi, kita tarik linear saja, kurang lebih produksinya itu 200 kilowatt AC. Namun ketika saat mendung dan hujan itu iradiasinya drop sampai 50 watt per meter persegi, maka produksinya itu juga bisa drop sampai 50 kW AC. Jadi untuk dropnya itu sendiri variasi ya Pak. Jadi tidak di satu angka, namun dipengaruhi oleh parameter iradiasi. Jadi memang dropnya itu ada yang bisa drop 80% dari kapasitas produksi atau hampir 90%, atau yang dropnya hanya ringan, misalnya sekitar 10%, 50%, dan lain sebagainya. Jadi tergantung iradiasi yang saat itu dihasilkan matahari di kondisi mendung ataupun ketika musim hujan. Namun tidak artinya hilang, 0 watt per meter persegi tidak ketika hujan dan mendung, kecuali ketika malam. Memang itu sangat rendah mendekati 0, namun tidak 0 juga, sekitar belasan watt meter persegi untuk iradiasinya. Kemudian untuk efisiensi menjadi berapa persen dibanding musim kemarau itu dikatakan bukan efisiensi ya, tapi produksi dari KWH itu sendiri sampai paling besar itu 80% itu bisa drop sampai 80% dari kapasitas seharusnya. Jadi balik lagi tergantung iradiasi pada saat hujan ataupun mendung. Dan cara mengatasi distribusi power ke customer itu ada beberapa solusi. Salah satunya itu adalah energy storage ya. Jadi energy storage itu menggunakan baterai bank, atau kita istilahnya yang kita pegang itu power bank ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sama konsepnya power bank di dalam suatu jaringan listrik. Jadi itu salah satu solusinya menggunakan baterai dengan teknologi yang PLTS hybrid, namun dengan capex atau invest yang masih cukup tinggi sampai sekarang. Dan untuk solusi yang lain sebenarnya adalah yang sudah dapat di sistem jaringan kita. Jadi untuk yang quick response, salah satunya tadi PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, ketika mendung, ia akan mensuplai kekurangan listriknya itu atau kehilangan listriknya itu untuk menstabilkan jaringan. Namun cukup panjang ceritanya sampai nantinya bisa ke arah energy price yang cukup tinggi. Jadi untuk PLTG itu sendiri adalah salah satu solusi. Namun apakah itu solusi permanen atau solusi jangka panjang itu yang saya masih belum bisa jawab.
Jadi, tapi itu merupakan salah satu solusi yang quick response, PLTG maupun PLTD, tenaga diesel. Kurang lebih seperti itu Pak Ahmad Zainuri, Pak Edi untuk pertanyaan pertama. Baik, itu tadi dari Pak Ahmad Zainuri ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni. Apa yang menjadi pertimbangan Kementerian SDM untuk membuat peraturan mengenai PLTS atap? Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Muhammad Fatoni. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi pertimbangan SDM, Kementerian SDM membuat peraturan mengenai PLTS atap. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan dari orang SDM, jadi kalau informasi yang saya sampaikan sedikit berbeda, saya mohon maaf sebelumnya. Namun, apa yang menjadi pertimbangan membuat peraturan PLTS atap itu, yang pasti adalah dari transisi energi itu sendiri dan juga climate change yang memang sudah kita alami di beberapa tahun terakhir. Jadi untuk berpartisipasi Indonesia ini dapat dikatakan dibilang telat ya nggak telat-telat banget, dibilang leading nggak leading banget. Jadi kita masuk pada saat yang dibilang tepat, saya juga belum bisa bilang tepat ya Bapak Ibu. Jadi kita memasuk pada saat yang ketika negara lain itu sudah mendevelop. Tapi kita juga masuk di saat yang cukup tepat karena kita mengetahui pelajaran-pelajaran apa saja sih yang terjadi di negeri tangga maupun negeri seberang. Jadi untuk peraturan PLTS atap itu sendiri awalnya dibuat agar istilahnya pembangun PLTS ini itu tidak langsung mempengaruhi grid, atau kalau di situ belum, awal-awalnya itu belum Pak. Jadi untuk yang awal-awal itu untuk mendorong penggunaan PLTS agar banyak untuk mencapai target net zero emission tahun 2060. Namun kemudian setelah ada revisi dan lain sebagainya, itu ada beberapa stakeholder yang ini akan merusak baik mungkin secara teknis ya, saya lihat secara teknis bahwa nanti akan ada intermitensi. Itu salah satu dari tantangan kita di PLTS maupun PLTS atap. Jadi PLTS atap, PLTS land base maupun floater, ketika dia tipenya masuk on grid, itu yang masih menjadi pertimbangan baik dari ESDM, kemudian pemegang IUPTL dalam hal ini salah satunya adalah PLN, kemudian Cikarang Distrindo dan lain sebagainya, itu terus istilahnya dicari titik temu mana yang paling baik untuk semua stakeholder. Jadi untuk pertimbangannya awalnya untuk mendorong renewable energy sehingga climate change itu bisa mulai kita kendalikan. Namun makin ke sini kita lihat dari berbagai stakeholder juga itu harus kita revisi dengan beberapa pertimbangan. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Tony dan Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Wilken Simanjuntak. Berapa suhu ideal di sekitar modul panel surya agar efisiensinya tetap tinggi? Oke, terima kasih Pak Wilken. Pak Edi izin menjawab untuk berapa suhu ideal. Untuk suhu ideal itu kita balik ke ada dua standar biasanya di datasheet. Ada STC atau Standard Test Condition dan juga ada NOCT atau Normalized. Saya sedikit lupa untuk kepanjangannya. Jadi ada dua standar STC dan NOCT. Di mana biasanya yang kita pakai itu adalah STC itu sekitar 25 derajat Celcius, di mana temperatur itu sulit didapatkan di lapangan. Jadi temperatur itu 25 derajat Celcius adalah temperatur yang didapatkan di laboratorium ketika pengujian PV modul. Jadi di sini juga ada beberapa upaya ya atau inovasi juga terkait penambahan heat exchanger untuk menurunkan temperatur PV modul. Jadi dari yang temperatur ambien atau sekitarnya itu 32 derajat, dengan adanya HE itu bisa mendekati 25 derajat, otomatis efisiensinya akan lebih tinggi, mendekati sesuai dengan datasheet dari PV modul tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Wilgen, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi.
Mengingat kapasitas yang terpasang PLTS atap di Toyota dan Perum Peruri, apakah ini nantinya tidak melanggar Permen nomor 26 tahun 2021? Jadi untuk mengingat kapasitas PLTS atap ya, di situ yang saya tanyakan adalah PLTS kapasitas dari yang Pak Fatoni sendiri ketahui terkait Toyota maupun Peruri. Toyota itu seingat saya ya itu lebih dari 10 MW AC, sekitar belasan MW AC, di mana kapasitas 2,6 MWP itu masih di sekitar 15% dari kapasitas yang terpasang di Toyota. Namun ketika nanti di Toyota akan menambah kapasitas sehingga menjadi 4 MW, 5 MW sampai di 10 MW bahkan 100% kapasitas yang pasang di Toyotanya itu harus jadi Permen nomor 26 tahun 2021 ini ada revisi di tahun 2023 dari yang awalnya permennya berbunyi seperti, saya sedikit lupa bunyinya seperti apa, namun di bunyi terakhir di 2023 itu di based on kota kalau saya tidak salah. Namun di 2022 yang cukup jadi pro kontra yaitu adalah kapasitas 10-15%, yang memang itu belum tersosialisasi luas ke seluruh stakeholder. Jadi di 2022 itu ada kurang lebih aturan sekitar 15%, kemudian direvisi di tahun 2023 itu adalah di based on quota. Jadi untuk kapasitasnya ini apakah melanggar Permen 26 tahun 2021, saya tidak dapat menjawab iya atau tidak, karena Permen ini sedang dalam proses revisi, Pak Fatoni. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Dan untuk Perum Peruri sendiri ini saya rasa tidak, karena kapasitasnya cukup kecil, hanya 26 kWp dan pemakaian di sananya lebih dari 100 kWp. Nah, lebih seperti itu, Pak Fatoni. Berikutnya masih dari Pak Fatoni lagi nih, adakah pengaruh panel solar cell terhadap pemanasan global? Oke, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan selanjutnya, adakah pengaruh solar terhadap pemanasan global? Tentunya ada di fase awal dan di fase akhir. Jadi di fase awal itu solar cell kan anggap saja itu PV modul ya dari silikon. Ketika kita memproduksi atau memanufacturing PV modul itu kan kita membutuhkan suatu energi listrik salah satunya. Jadi untuk membuat silikon wafer, kemudian menjadi sel dan menjadi PV modul itu terdapat emisi ketika kita di proses awal membuat PV modul itu sendiri. Jadi tetap ada kontribusi dalam pemanasan global, namun ketika dalam proses operasionalnya, jadi ketika PV modul itu sudah jadi akan dipasang, itu pemanasan globalnya dapat dikatakan flat atau near zero, dan akan ada lagi pemanasan global di bagian, kalau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah LCA atau Life Cycle Assessment, itu di akhir hidupnya si PLTS itu kan dia akan menjadi limbah. Nah, limbah ini akan dikemanakan? Itu tetap akan menjadi our anymore work ya. Jadi homework itu yang jadi tantangan kita sendiri atau PR kita, itu limbah akan seperti kita recycle lagi. Jadi memang ada beberapa paper juga, dan juga waktu itu saya sempat diskusi terkait recycle dari limbah PLTS itu sendiri, dan bisa dijadikan PLTS ulang, namun efisiensinya akan di bawah awal. Mungkin itu Pak Fatoni. Berikutnya pertanyaan dari Pak Agus Krisnowo. Dapat info ada kendala dalam kontrak pembangunan PLTS terkait dengan regulasi capaian TKDN yang harus dipenuhi. Apa solusinya? Pak Agus Trisnowo, terima kasih mendapatkan info terkait ada kendala dalam kontrak pembangunan PLTS terkait dengan adanya regulasi capaian TKDN yang harus dipenuhi. Oke, mungkin untuk regulasi terkait TKDN itu sendiri baru mulai
baru mulai digaungkan atau digalakan itu mulai tahun 2022 ke sini, 2022 dan 2023. Jadi untuk yang pemasangan PLTS sampai di tahun 2021, mungkin 2022 awal, itu belum ada kendala terkait LTS dengan tidak capaian TKDN. Dalam arti bisa dari material manapun. Misalnya PV modul Tier 1 dari China, dari Europe itu bisa masuk dan bisa dilakukan pembangunan di Indonesia. Namun regulasi terkait pemerintah Indonesia yang kita tahu pemerintah Indonesia itu untuk istilahnya cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu salah satunya adalah TKDN. TKDN itu tidak hanya mungkin kalau FMCG itu kita menggunakan kosmetik atau kita makanan atau minuman AMDK itu yang dari Indonesia, namun sekarang sudah ke ranah industri yaitu komponen-komponen atau material TKDN. Jadi untuk solusinya itu sendiri adalah kalau dari saya itu adalah bauhirnya siapa istilahnya, pemberi kerjanya siapa. Jadi bauhirnya ini pemberi kerjanya apakah mensyaratkan TKDN itu sendiri ataukah tidak mensyaratkan TKDN itu sendiri. Tapi yang kita ketahui bahwa selama kita di Indonesia kita berusaha untuk melakukan usaha atau ya industri dari Indonesia itu sendiri dan juga tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri, salah satunya yang cukup hangat itu terkait hilirisasi nikel di Gorontalo ya kalau saya tidak salah, atau Morowali. Itu yang sampai negara luar fight banget sama Indonesia karena bisnis dari negara lain itu akan sangat-sangat terganggu. Jadi memang salah satunya PLTS dengan capaian TKDN itu adalah salah satu langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Untuk solusinya kita mendukung program TKDN ini atau kita mencari pemberi kerja ataupun bauhir yang tidak harus mensyaratkan TKDN. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Agus, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Fatoni lagi nih. Untuk kapasitas terpasang yang cukup besar untuk skala pabrik, kemampuan solar charge controllernya harus seperti apa agar sesuai standar? Oke, terima kasih Pak Fatoni untuk pertanyaannya. Jadi untuk kapasitas terpasang yang cukup besar untuk skala pabrik, kemampuan solar charge controller harus yang seperti apa yang agar sesuai standar. Jadi kalau sudah skala besar, kalau yang saya ketahui ini kita bermainnya di BMS ya. Oke. Tapi fungsinya kurang lebih sama dengan SCC atau solar charge controller. Namun untuk skala besarnya ini kita lebih kenal dengan istilah battery management system, di mana fungsinya kurang lebih sama untuk mengatur energi dari PLTS ke sebagian ke beban dan juga sebagian ke baterai. Jadi untuk BMS seperti apa yang sesuai standar itu sebenarnya balik ke sesuai desain. Jadi untuk standarnya seperti apa tergantung desain berapa besar. 1 MWPK, 10 MWPK, atau 100 MWPK itu BMS yang nanti akan didesain untuk sebuah sistem PLTS yang skala besar dan untuk skala pabrik. Jadi kalau untuk standarnya misalnya standar ISO atau kalau PLTS itu bukan ISO ya, lebih ke arah EIN atau TUV salah satunya. Kemudian ada beberapa standar lainnya juga. Kurang lebih seperti itu Pak Fatoni. Jadi untuk standar apa SCC yang harus digunakan itu saya belum mengetahui standarnya, namun lebih ke arah desain yang dilakukan untuk pembangunan PLTS skala besar di industri. Ini dari Pak Alex Sabaat. Sebagai bagian dari PLN Group, apakah sudah ada kabar kapan rencana untuk pembangunan super grid PLN? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya terkait rencana pembangunan super PLN itu. Honestly, saya masih belum tahu tanggal ataupun kapan ya, bulan apa atau tahun apa. Yang pasti itu sudah di-announce atau sudah diumumkan baik secara media maupun secara internet itu akan dilakukan pembangunan super grid di PLN. Namun
yang saya ketahui sendiri super grid definisinya ya, atau artinya itu kan adalah grid interkoneksi yang menghubungkan dari sebuah pulau ke pulau lain. Jadi untuk sekarang ini pun sudah ada super grid di Jawa Bali, itu kan sudah interkoneksi, dan super grid selanjutnya itu kemungkinan besar akan ada apakah Jawa Bali Nusa Tenggara Barat ataukah Jawa Sumatera atau seperti apa, itu yang sampai saat ini saya sendiri belum mendapatkan informasinya. Jadi untuk super grid PLN ini mungkin informasinya masih akan rilis beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, yang sampai saya ketahui saat ini belum. Mohon maaf sebelumnya Pak Alex, saya masih belum mengetahui kapan ya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Dengan seringnya perubahan peraturan pemerintah, apa ini tidak sangat merugikan target pengurangan emisi karena para investor jadi takut membangun PLTS. Sebelum balik modal, hitungan sangat mungkin jadi meleset, karena perubahan bisa jadi merugikan. Intinya investor merasa tidak ada kepastian hukum. Terima kasih. Oke Pak Ferry, mungkin di sini saya tidak bisa menjawab banyak ya Pak dari pertanyaan dan juga argumentasinya, karena di sini saya bukan pemegang regulasi ya. Jadi saya di sini sudah berpengalaman di bagian dari regulasi 2019 seperti apa, 2021 seperti apa, sampai di 2023 seperti apa. Jadi di sini itu memang investornya ini apakah dirugikan apa tidak. Sebenarnya itu dirugikan ketika misalnya kontrak jangka panjang. Jadi kan ada istilahnya yang diiklankan atau apa adalah zero cost, jadi atau zero capex, dan itu akan di-spread menjadi tagihan bulanan ataupun tagihan tahunan. Namun ketika sudah menjadi kontrak tersebut, kemudian regulasi berubah dan kontrak tersebut bagaimana sih cara mengamandemen atau bagaimana? Nah, itu yang akhirnya menjadi kerugian dari pembangunan PLTS dengan skema seperti itu. Jadi memang apakah kita balik lagi, apakah penyedia atau pembangun PLTS-nya itu apakah sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dari customer, kemudian pemegang IUPTL, kemudian dari regulasi, dan jangan sampai istilahnya kita langsung mempercepat pengurangan emisi dengan tidak memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya emisi nanti misalnya kita PLTS ini kita tanpa ada revisi dari regulasi, PLTS akan cepat eksponensial misalnya pembangunannya. Namun dalam tahun-tahun depan, misalnya tahun 2025, itu akan terjadi kurang lebih kalau saya tidak salah seperti yang di Vietnam. Kalau saya tidak salah di PLTS itu, dia akan malah menjadi intermitensi yang mempengaruhi jaringan dan akan blackout. Jadi ada kata-kata blackout yang itulah yang sebenarnya kita tidak inginkan. Semua pun tidak menginginkan kejadian tersebut. Karena pasti akan banyak yang lebih dirugikan kembali ketika terjadi blackout. Jadi dari industri manufaktur, ketika blackout dan tidak ada generator cadangan atau genset, itu justru akan merugikan lebih banyak lagi. Jadi memang di sini dari regulasi saya tidak bisa berbicara banyak karena memang menangkap keluh kesah dari berbagai macam stakeholder. Kurang lebih seperti itu Pak Ferry. Berikutnya dari Pak Fatoni lagi ini. Jika suatu rumah terpasang PLTS atap, apakah ini bisa menjadi masalah bagi P2TL PLN? Dan apakah P2TL boleh membongkar PLTS atap tersebut? Terima kasih Pak Fatoni. Mungkin istilah P2TL-nya ini saya kurang familiar Pak. Kalau istilah sekarang tuh lebih ke arah atau generalnya dari distribusi ya. Bisa ULT, bisa UP3, bisa UID, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang dimaksud P2TL itu adalah distribusi. Jadi jika itu betul yang dimaksud distribusi, apakah ketika suatu rumah memasang PLTS atap, ini bisa menjadi masalah bagi P2TL dan apakah P2TL boleh membongkar? Oke, jadi
bisa menjadi masalah itu tergantung pemasangannya. Jadi kalau bisa jadi masalah bisa saja, namun ketika pemasangan di rumah itu setahu saya tidak melebihi kapasitas yang terpasang, misalnya di rumah Bapak Ibu sekalian memasang 2.200 itu standar ya Pak, apa 1.300 atau mungkin yang cukup besar itu di 5 ribuan atau 10.000 dan memasang kapasitas PLTS di atas itu. Berarti ada kemungkinan dia ekspor. Nah, sebenarnya itu tidak masalah ekspor atau impor, namun yang saya ketahui itu ada benefit juga ya kalau nggak salah sekitar 65%. Namun di revisi terakhir itu ekspor impor itu tidak apa ya zero kalau nggak salah free. Jadi ketika ekspor itu tidak akan dihargai atau tidak akan menjadi cashback. Jadi untuk kelebihan energi di PLTS rumahan atau atap itu listriknya itu istilahnya untuk mensubsidi ke jaringan setempat. Jadi misalnya jaringannya ada di Bogor, kemudian ada suatu rumah yang mengekspor dari PLTS, maka yang dapat menikmati listrik dari PLTS rumah tersebut itu paling dekat adalah tetangga-tetangganya. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah boleh membuka LTS atap tersebut? Kalau di sini saya belum sampai ini ya Pak, belum sampai istilahnya case atau kejadian pembongkaran kait hal tersebut karena lebih ke arah dari yang regulasi maupun yang sudah kita alami bahwa dari yang ekspor dihargai 65% dari harga tarif listrik menjadi zero ekspor atau tidak dihargai sama sekali, namun tetap diperbolehkan. Itu yang saya ketahui belum ada kejadian itu. Namun yang sudah ada kejadian adalah denda. Denda dari kalau saya tidak salah itu produksi PLTS ekspor karena tidak melapor ke distribusi setempat. Jadi mengganggu di distribusi setempat. Kalau saya tidak salah, lebih seperti itu. Terima kasih Pak Fatoni, Pak Edi. Berikutnya dari Pak Dana, berapa lama servis life solar panel dan apakah ada manajemen limbah solar panel? Oke, untuk service life solar panel itu sendiri, ini lebih ke arah PV modul ya. PV modul itu bervariasi Pak, dari yang awalnya 15 tahun dan yang sekarang paling banyak di tahun 2022 dan 2023 itu adalah 25 tahun untuk warranty ya, istilah service life solar panel yang dikeluarkan oleh brand-brand yang cukup ternama dan di top tier itu, di top tier one. Kemudian yang paling terkini itu up to 30 years atau 30 tahun. Jadi untuk service life solar panel itu sendiri sampai sekarang yang paling update itu sekitar 30 tahun. Namun 30 tahun ini dengan TNC ya atau term of condition. Jadi bukan dalam arti 30 tahun dipasang PLTS itu tidak diapa-apakan, berdebu, hotspot dan lain sebagainya, itu tentu akan mengurangi lifetime dari solar panel itu sendiri. Jadi dengan ada TNC itu. Berikutnya dari Pak Nanang Hermawan. Terkait komponen-komponen. Manajemen. Oh, manajemen. Oke. Manajemen limbah belum ya? Iya, oke. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang Nanang atau masih Pak Dana, Pak Edi? Yang Pak Danang tadi, yang manajemen limbah ya, belum ya? Ya, untuk manajemen limbahnya sendiri itu kalau yang secara komersil ya atau secara besar ini saya belum belum berdiskusi, namun waktu tahap studi ya masih tahap studi riset itu diajukan bahwa recycling dari manajemen limbah solar panel itu sendiri. Namun yang saya temui ketika di masa bekerja ini sampai sekarang ini untuk manajemen limbah solar panel itu masih belum banyak permainan lah, istilahnya masih blue ocean, masih belum red ocean. Kurang lebih seperti itu, Pak Den. Baik, berikutnya dari Pak Nanang Hermawan ya. Terkait komponen-komponen penyusun sel surya seberapa besar TKDN kandungan lokalnya, apakah kita sangat tergantung ke luar negeri? Untuk pemeliharaan dan pergantian suku cadang seperti apa?
Terima kasih. Oke, Pak Nanang, terima kasih untuk penyusun sel surya TKDN ya. Berapa kandungan lokalnya sebenarnya ini, saya jawabnya juga nggak enak ya, honestly atau not honestly gitu ya Pak. Jadi untuk TKDN sendiri itu memang ada yang benar-benar TKDN untuk materialnya dan juga untuk eh, materialnya dan juga untuk tenaga kerjanya, karena untuk komponen TKDN sendiri itu persentasenya tidak hanya dari material. Kalau saya tidak salah itu dari material, kemudian tenaga kerja, dan ada beberapa aspek lainnya. Dan ada juga TKDN yang saya temui itu adalah it just only sertifikat. Jadi itu hanya sertifikat. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ini ya, sorry to say, karena memang saya pernah menemukan hal tersebut. Jadi ditanya, apakah kita masih sangat bergantung ke luar negeri? Jadi untuk kalau bergantung ke luar negeri itu sampai saat ini cukup bergantung. Karena dari material TKDN pun itu sendiri, untuk silikon wafer, kemudian sel-selnya itu masih banyak yang impor. Dan itulah yang digalakkan terkait TKDN, salah satunya dari nikel. Jadi bahan mentahnya itu sebisa mungkin, kalau nikel kan untuk baterai ya, kalau untuk PV modul itu salah satunya silikon yang banyak di pasaran. Memang untuk silikon itu cukup besar potensinya di Indonesia, di Bangka Belitung, Pasir Silika. Nah, tapi raw materialnya itu apakah kita sudah ada yang bisa mengolah sampai silikon wafer dari pasir silikanya itu yang masih jadi homework kita ya kurang lebih untuk melepas ketergantungan luar negeri terkait material. Untuk pemeliharaan suku cadangnya itu memang lebih ke arah brand dari material tersebut. Jadi ketika materialnya itu anggap saja material A, berarti untuk pergantian atau pemeliharaan suku cadangnya itu kurang lebih pasti akan di-provide oleh brand A. Namun tidak menutup kemungkinan brand B itu dapat menyediakan gantian suku cadang ketika suatu brand yang dia memiliki material yang generalis, tidak yang spesifik ke salah satu PV modul. Mungkin seperti itu, Pak Nanang. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Rifki Setianto. Bagaimana pandangan Bapak untuk mencapai Indonesia Net Zero Emission? Apakah memungkinkan jika nanti ke depannya masyarakat dapat menjual listrik ke negara? Dalam hal ini yang berwenang adalah PLN. Anggap saja jika masalah intermitensi dan gap voltase dapat teratasi. Karena tahun 2022 Yunani berhasil menyuplai kebutuhan energi listrik hanya dari EBT. Terima kasih Pak Rizky sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi, apakah memungkinkan jika nanti ke depannya masyarakat dapat menjual listrik ke negara? Dalam hal ini yang berhutang adalah PLN, jika anggap saja jika tidak ada masalah intervensi dan kapasitas, dan Yunani telah berhasil untuk hal tersebut. Oke, jadi apakah memungkinkan? Itu sangat memungkinkan dan itu sempat terjadi sebelum tahun 2022 kalau saya tidak salah. Tapi itu durasinya dapat dikatakan sangat singkat ya. Mungkin hanya 1 tahun atau hanya berapa bulan, mungkin 2021 ke 2022. Namun setelah itu uh, masyarakat ketika menjual listriknya itu sesuai dengan revisi yang Permen nomor 26 ya, yang sepemahaman saya itu adalah zero ekspor. Jadi ketika ekspor, jadi listriknya itu dialirkan ke jaringan, itu tidak dapat dijadikan nominal rupiah dalam hal ini ya mata uang kita. Jadi untuk menjual listrik itu bisa atau sudah terjadi kemarin lampau, namun untuk sekarang kalau yang saya ketahui itu zero. Jadi masyarakat walaupun mengekspor KWH listriknya itu tidak dapat menjual dalam bentuk rupiah. Nah, kalau untuk terkait masalah intermitensinya itu sudah teratasi, mungkin saja ke depannya akan diberlakukan kembali masyarakat dapat menjual listrik negara. Namun ini saya
bukan mewakili suatu instansi atau apa ya, mungkin pendapat saya sendiri itu mungkin saja akan terjadi kembali jika ada permasalahan lain yang mungkin dapat diselesaikan selain intervensi maupun development. Kurang lebih seperti itu Pak Rifki. Baik, ini sebelum lanjut pertanyaan ke Pak Habib, ini Pak Tia jam 5 udah harus pergi ya, ini ada acara ya ini Pak. Oke Pak Habib, Soalnya terima pertanyaan kasih. masih banyak nih. Iya Pak. Tapi mungkin apa nanti beberapa pertanyaan cukup beberapa pertanyaan lagi mungkin Pak Oh Edi, ya, oke. karena Kita di sini kan nanti sekitar tetap jam kita akhiri 5-an. jam 17 ya. Ya, ini mohon Iya, maaf bagi izin yang bertanya sebelumnya. di belakang. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik. Berikutnya dari Pak Habib Nur Rahim nih. Untuk PLTS apakah hanya sekedar PV yang thermal? Kiranya bagaimana untuk di Indo? Oke, terima kasih Pak Habib. Untuk PLTS-nya sendiri, apakah sekedar PV atau yang thermalnya bagaimana untuk di Indo? Jadi untuk di Indonesia sendiri, dapat saya katakan ya, karena kita negara banyak pulau, dan memang untuk pulau yang memiliki lahan yang cukup luas dan juga dapat digunakan untuk thermal, jadi kan yang kita ketahui itu CSP atau Concentrated Solar Power yang menggunakan panas matahari atau untuk membangkitkan energi thermal, mengubah air menjadi steam dan seterusnya menjadi listrik, itu membutuhkan uh, area yang cukup besar. Nah, saya juga belum mengetahui dan kayaknya belum ada bahwa CSP floating istilahnya. Jadi sejauh ini adalah CSP land base. Jadi masih membutuhkan lahan yang cukup besar. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, apakah rela uh, tanah berhektar-hektar itu untuk CSP? Karena yang kita ketahui sendiri banyak lahan-lahan besar itu salah satunya untuk sawit, kemudian untuk lain sebagainya. Itu yang ada di tanah yang cukup luas dan terbuka. Kurang lebih kalau untuk thermal di Indo itu permasalahan utama adalah land clearing mungkin ya istilahnya, atau ketersediaan lahan. Mungkin seperti itu Pak Habib, Baik, Pak Edi. berikutnya dari Pak Fatoni lagi nih. Untuk PLTS mobil listrik, adakah kapasitas terpasang yang dibolehkan untuk kapasitas terpasang maksimalnya? Oke. Yang dimaksud di sini PLTS mobil listrik itu apakah PLTS untuk SPKL buka atau PLTS seperti yang seperti di instansi akademis misalnya di kampus itu ada semacam mobil atau becak listrik menggunakan PLTS atau seperti apa yang dimaksud PLTS mobil listrik ini. Nah, itu mungkin yang bisa dijelaskan terlebih dahulu Mungkin sebelum kita saya menjawab. asumsikan ini mobil yang ada solar panelnya ini. Nah, Mungkin misalkan, ada kendaraan, ada solar panelnya gitu ya ya, Pak di ya, atasnya ya Pak. ya betul. Ada regulasinya enggak itu yang gitu? Iya sebenarnya kalau kapasitas yang diperbolehkan tidak ada yang dilarang ya Pak, karena kan untuk mobil listrik sendiri itu kan dapat dikatakan off grid ya, dia tidak terkonek dengan grid manapun, dia memiliki sistem kelistrikan sendiri, baterai sendiri, PLTS sendiri, sehingga kapasitas terpasang yang diperbolehkan tidak ada batasan. Jadi mau batasannya cukup besar, namun nanti mobilnya akan besar gitu ya. Ukuran mobil jadi ukuran pesawat mungkin. Dan memang sepengetahuan saya memang sudah dikembangkan pesawat yang menggunakan solar cell ataupun renewable energy untuk sistem kelistrikannya. Namun itu belum komersial, kalau saya tidak salah. Pernah membaca berita terkait kendaraan tidak mobil listrik, namun pesawat yang menggunakan solar cell. Baik, berikutnya dari Pak Habib Nur Rahim lagi nih. Adakah cara meningkatkan kapasiti faktor dari suatu renewable energy selain hybrid? Kalau untuk cara meningkatkan capacity faktor dari suatu renewable energy selain di hybrid itu eh, karena untuk menjaga kestabilan ya kurang lebih ya untuk meningkatkan capacity faktornya itu
lebih ke arah energi storage ya. Jadi mungkin kalau hybrid itu dengan pembangkit lain, di sini kata-kata hybridnya mungkin hybrid dengan baterai atau energi storage, ataupun dapat dikatakan ketika tidak ada pembangkit lain selain PLTS ataupun wind turbine ataupun renewable energy lainnya dan dikonekkan dengan baterai, sistem itu ya dapat dikatakan dengan cara off-grid, meningkatkan capacity factor secara off-grid. Kalau secara hybrid itu sendiri, yang pasti itu adalah solusi salah satunya. Kalau untuk meningkatkan capacity factor yang saya ketahui memperbanyak capacity bank-nya, yaitu energi storage itu sendiri. Jadi tetap menggunakan hybrid atau benar-benar lepas dari jaringan off-grid. Baik. Seperti Ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Ini dari Pak Trijaya ya. Pertama, khusus di Toyota, plan mana yang dipresentasikan Bapak ini? Kedua, apakah untuk pabrik pengecoran logam sudah ada yang menggunakan PLTS? Produk yang Bapak presentasikan ini. Oh iya Pak, boleh tahu email ya Bapak untuk silaturahmi lebih lanjut. 3 hal ini Pak. Ya. Mohon maaf Pak Edi, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak siapa Pak? Trijaya ya nih ya. Ini yang Pak Wikri ini kan ini nambah komentar ya ini ya. Nah, berikutnya Pak Trijaya ini. Pak Trijaya 1643 ini. Dari Pak Trijaya ya Pak Edi ya? Ya, dari Pak Trijaya. Oke. Oke, terima kasih Pak Trijaya untuk yang terkait di presentasi ini, di pabrik manakah yang menggunakan PLTS-nya. Untuk pabriknya itu sendiri atau betulnya ya, di sini memang waktu itu kami dibagi atas beberapa tim, di mana di tim saya sendiri, saya belum mengetahui di pabrik mananya yang pasti kondisi ininya apa, lokasinya itu ada di Toyota Manufacturing di Karawang, yang lokasinya itu di KCIC. Saya mohon maaf, ada kawasan industri Karawang, itu yang lokasinya di sebelah kiri jalan dari pertigaan. Nah itu saya kurang paham itu pabrik pengecoran atau apa. Yang saya ketahui itu adalah di dalam gedungnya itu ada spare part dari part-part Toyota itu sendiri. Jadi untuk pabrik pengecoran logam sepertinya tidak, karena pengecoran itu kan membutuhkan ini ya, smelter atau apa yang panas, tidak dipasang di sana. Namun ada di Karawang, kalau saya tidak salah itu di kiri jalan di pertigaan di kawasan industri Karawang. Kalau untuk pertanyaan dari Pak Trijaya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau untuk email atau WA mungkin di akhir ya Pak Edi, atau bisa saya cek. Oh iya, iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Sudibyo nih. Mohon pencerahan, integrasi PLTS ke grid tidak berkontribusi meningkatkan inersia sistem sehingga tidak meningkatkan stabilan grid. Bagaimana mitigasinya? Oke, terima kasih Pak Sudibyo, Pak Edi. Sebelumnya saya mau maaf untuk pertanyaan inersia sistem ini karena mungkin saya menjawabnya terkait jaringan listrik yang biasanya ada 3 parameter itu, frekuensi, tegangan, dan arus dalam suatu sistem listrik atau jaringan transmisi maupun distribusi, di mana ketiga parameter itu, dan salah satunya adalah bit fase ya, itu yang kita jaga di jaringan atau di grid. Jadi ketika
integrasi PLTS ke grid tidak berkontribusi meningkatkan inersia sehingga tidak meningkatkan stabilitas grid. Memang untuk jawabannya tidak meningkatkan stabilitas grid karena justru akan membuat grid itu menjadi tidak stabil dengan adanya integrasi ataupun penetrasi PLTS on grid ya. Kurang lebih seperti itu. Namun untuk menjaga stabilitasnya itu sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, dengan cara menghybridkan dengan pembangkit lainnya ataupun dengan energi storage. Jadi memang untuk integrasi atau penetrasi ataupun interkoneksi PLTS ke grid memang dia tidak meningkatkan stabilitas grid, justru akan mempengaruhi stabilitas grid. Dia akan menjadi unstable, jadi bisa naik, bisa turun karena produksi dari LTS itu yang tanpa baterai akan sangat bervariasi dari waktu ke waktu dalam waktu yang cukup singkat. Kurang lebih seperti itu, Pak Sudibyo. Baik, waktunya sudah jam 17.02 dan pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada lagi. Terus kita akhiri acara ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Theodorus Tio Wibowo yang sudah memberikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di webinar sore hari ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada kontribusi tadi, menambah komentar ya dari Pak Fikri tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Selasa dan Rabu atau Kamis ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.